6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. First record of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Apa? Apa benar yang beriman barusan? Apa memberitahukan rombongan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Syahrir. Maaf bila rumah saya begitu sederhana. Ada apa? Silahkan duduk. Terima kasih. Bung, saya ingin menanyakan soal kemerdekaan kita, Bung. Bukankah soal kemerdekaan telah diberikan kepada PPKI? Tapi menurut saya bukankah lebih baik jika kita memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berbicara seperti itu? PPKI buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan mengira Indonesia buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita masih dalam vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi kesempatan ini kita ambil untuk memproklamasikan kemerdekaan dan sebelum sekutu tiba. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Kalau begitu, saya akan menelpon Bung Karno terlebih dahulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Anda, Bung, untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhatta tiba di rumah Soekarno dan mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno menolak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Surat PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh dijawab. Baiklah, kalau begitu Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpul para golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, Sukarni, dan Chairul Saleh. Mereka juga berkumpul guna mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo Bung, malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, gak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada baiknya Anda bertengkar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, sebaiknya kita jangan gegabah. Lalu, mengapa bukan Anda sendiri yang melakukannya? Mengapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka esok rakyat akan membunuh orang-orang yang dijaga sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita bisa memerdekakan diri kita sendiri? Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah.
Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak sebaiknya kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tapi saya tidak dapat mengurungkan perasaan Anda. Karena saya takut banyak korban jiwa lagi. Setelah mendesak golongan tua gagal, golongan muda berkumpul di Jalan Cikini nomor 71 dan merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Culik! Iya, kita bawa mereka ke satu tempat dan kita bunuh mereka. Tidak benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menjadi Soekarno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akan menculik Bung Karno dan Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat persembunyian Bung Karno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat saya akan menggunakan rumah Jalkesa. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jim besok. Jadi kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, setuju. Apakah Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 saja bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok sesuai rencana mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, ikuti kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini juga sudah keputusan kami, Bung. Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno, Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut dengan kalian? kami para pemuda sudah setuju untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Mas? Mengapa banyak orang Guntur menangis mendengar suara kalian? Jadi, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu apakah kami dan akan ditinggal? Rombongan pemuda tiba di Rengas Dengklok yang membawa Soekarno dan Hatta. Namun, Hatta tiba lebih dulu dari Soekarno dan istri anaknya. Mereka dibawa ke dalam ruangan di rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa yang mau kalian lakukan sehingga membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, Bung. Bung Karno, iya Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku ke sini. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kamu begitu terengah-engah? Ada Mr. Subarjo di luar. Dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wigana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI batal, jadi aku ingin menjemput mereka karena mereka tak ada. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya untuk masuk. Baik, mari masuk. Barjo, Rapat PPKI batal, selain itu Jepang telah menyerang kepada sekutu. apa berita tersebut benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahir sudah memberitahukannya, Bung? Saya tidak percaya Hatta.
Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan itu. Saya akan menuruti permintaan kalian. Lihatlah, Bunda dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wikana? Tidak. Saya janji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantar anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baik, tapi tunggu. Aku ingin mengantar anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baik, mari kami antarkan. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampainya di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Muhatta, Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutkan, Bu. Hal-hal yang mengenai kemerdekaan kekuasaan dan lain-lain dapat dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Abangkan setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan saya yang menandatanganinya bersama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita bisa melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam beribadah sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini aja, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Zaman Jepang ini tampak kita menyerahkan diri kepada mereka, tetapi hakikat kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul. Bung Karno, Ya, ada apa? Ada si Kang Kendrick. banyak orang untuk saat Lihatlah dan Wih, paham kok. ya timbul video gila. Jangan kedok. HP-nya siapa itu? Cece.